Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pembahasan tentang kuliah informatika, di mana kali ini kita akan membahas tentang fungsi dan diagram alir, di mana ini termasuk dalam seri mata kuliah logika pemrograman. Apa itu fungsi dan bagaimana interpretasi dari fungsi itu ketika kita menggunakan diagram alir untuk apa? Untuk menggambarkan dari fungsi tersebut, itu akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Dalam membuat alur program, ya, jadi biasanya kalau kita ingin membuat sebuah program tuh biasanya kadang ada beberapa kode-kode yang bisa dipakai berulang-ulang. Ya, misalkan kode untuk mencetak, kode untuk menghitung dan sebagainya. Di mana kode-kode ini itu akan apa ya? Akan dapat dikatakan akan muncul di beberapa program yang sedang kita buat, sehingga kode-kode ini ya akan sama ya fungsinya, kemudian dan juga bisa dipakai secara berulang-ulang. Nah, kode-kode yang bisa dipakai berulang-ulang itu akan lebih efisien jika kita bungkus menjadi satu blok kode, di mana nanti blok kode ini bisa dipanggil berulang-ulang. Ya, misalkan kita punya program A, kemudian nanti blok kode tersebut bisa dipanggil di program A. Kemudian kita juga punya program B dan blok kode itu juga bisa dipanggil di program B. Nah, apalagi jika blok kode itu harus diupdate karena tuntutan menyesuaikan kebutuhan dari user, ya. Kenapa bisa dikatakan lebih efisien? Ya, misalkan kalau kita misalkan ada 10 kode yang sama dan itu akan dan bisa dipakai di beberapa program, maka kalau kita menuliskan 10 kode program tersebut di masing-masing program, nah itu tidak akan efisien. Kita akan menulis secara berulang-ulang. Beda halnya kalau kode itu kita bungkus, ya dalam tanda kutip kita bungkus menjadi satu blok kode, kemudian itu bisa dipakai beberapa kali, ya atau di beberapa tempat seperti itu. Dan sehingga nanti ketika ada perubahan dari blok kode itu, maka kita tinggal mengubah blok kode utamanya, ya. Sehingga nanti ketika dipanggil di beberapa program itu ya itu akan menyesuaikan dengan perubahan yang sudah terjadi, ya. Berbeda kalau kita tadi ya kode-kode itu kita tulis di masing-masing program. Sehingga ketika ada perubahan, maka kita harus mengubah kode tersebut di masing-masing program dan ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga tidak efisien. Nah, kondisi seperti ini itu di dalam bahasa pemrograman kita akan mengenalnya sebagai apa? Sebagai fungsi atau function. Coba perhatikan kembali fungsi dalam dunia matematika yang merupakan representasi untuk bentuk pemetaan himpunan nilai kepada himpunan nilai lainnya dan biasanya dituliskan sebagai berikut ya. F dalam kurung X sama dengan nilai lain yang dihitung dari X. Ya, ini ada sebuah fungsi X seperti ini. Di mana F ini ada sebagai nama fungsinya, kemudian X adalah parameter dari fungsi tersebut dan parameternya bisa lebih dari satu ya di sini. Misalkan di sini kita mempunyai sebuah fungsi ya, fx ya sama dengan x kuadrat dan g dalam kurung x, y sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Di mana fungsi-fungsi ini akan memetakan nilai ya, misalkan ya f1 ya sama dengan ya 1 ini, x ini parameternya kemudian diisi dengan nilai 1, kemudian nilai 1 ini dimasukkan ke dalam persamaannya. Kalau di sini x kuadrat berarti sama dengan 1 kuadrat sehingga hasil dari f1 sama dengan 1 ya. Kemudian misalkan di sini ada G 1,1 ya. Di sini ada fungsi G dengan dua parameter. Parameternya adalah X dan Y, di mana parameter X dan Y ini di sini kita kasih nilai 1 dan 1 ya. Artinya apa? X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Sehingga kita petakan, kita masukkan ke dalam persamaan fungsinya sama dengan X itu 1 berarti 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ya, karena Y-nya juga 1, sehingga menghasilkan 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Misalkan di sini untuk F sama dengan 2 ya.
Jadi X ini parameternya diisi dengan nilai 2, kemudian 2 dimasukkan ke dalam persamaan X kuadrat, sehingga X kuadrat sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Sama halnya dengan yang G 1,2 ya. 1 ini kita masukkan sebagai X ya, X kuadrat, jadi 1 kuadrat ditambah dengan Y kuadrat, Y-nya sama dengan 2 ya. Berarti 2 kuadrat 4. Berarti 1 ditambah 4 sama dengan 5. Dan begitu seterusnya. Jadi misalkan ini contoh ya, contoh fungsi dalam dunia matematika. Kemudian dalam kaitannya dengan fungsi dengan bahasa Python, ya di sini nanti kita akan membahas tentang Python juga. Seharusnya muncul beberapa pertanyaan di bawah ini jika didefinisikan sebuah fungsi f, ya sama f x, y ada dua parameter parameter x dan y sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat, di mana ini akan kita anggap sebagai fungsi pertama, ya. Kemudian dari fungsi ini bagaimana kita menyajikannya dalam bentuk diagram alir atau flowchart, ya. Kemudian bagaimana pula menyajikannya dalam bentuk Python untuk fungsinya seperti ini. Kemudian bagaimana juga menyajikan fungsi dalam diagram alir dan Python untuk menghitung f 1,1 dan 2 atau nilai f 5 dan 5 ya. Maka di sini yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana menyajikannya dalam bentuk diagram alir dari fungsi ini. Diagram alir dari fungsi dari x dan y dengan nama f tadi itu pasti tidak cukup disajikan dalam bentuk diagram alir di sebelah ini ya. Misalkan ini ya, di sini kita bikin diagram alir awalnya seperti ini ya. Mulai kemudian x kita kasih dengan nilai 1, y sama dengan 2. Kemudian dari variabel ini kita masukkan ke dalam proses penghitungan seperti ini ya. Ke dalam fungsinya itu f sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat, kemudian selesai. Kenapa? Karena dikatakan tidak cukup disajikan dalam bentuk seperti ini? Karena bentuk seperti ini itu tidak praktis. Kenapa? Karena ketika kita harus memanggil f untuk x dan y bernilai lain, serta ketika ingin mengubah peran x dan y yang seharusnya sebagai parameter, maka ini tidak praktis. Artinya apa? Artinya ketika kita ingin memberikan nilai x dan y dengan nilai lain, maka kita akan mengulang ini secara keseluruhan. Ya, kita akan mengulang ini secara keseluruhan. Nah, ketika nanti ada perubahan, ya, maka hal ini juga tidak akan bisa mengakomodasi perubahan definisi dari f ini. Ya. Jadi ketika misalkan kita ingin misalkan x kita ganti dengan 5 dan y kita ganti dengan 5, maka di sini kita akan apa? Kita akan membuat flowchart yang sama lagi. Ya. Jadi mulai kemudian x sama dengan 5, y sama dengan 5, terus masukkan ke dalam efek, dan ini tidak praktis ya. Dan nanti ketika ingin menghitung ini ya, menghitung tadi ya f untuk x sama dengan 1 dan y sama dengan 2, kemudian f untuk y sama dengan 5 dan x sama dengan 5, maka kita akan menggunakan dua buah flowchart ya. Dan nanti ketika ada perubahan di bagian f ini, ketika ada perubahan ya untuk definisi f-nya, maka nanti kita akan mengubah di dua tempat sekaligus ya. Dan ini maka dikatakan tidak praktis. Sehingga artinya tadi seperti ini ya, dikatakan tidak praktis ya. Kita lihat di sini ya. Pertama tadi kita ingin menghitung nilai f untuk x sama dengan 1 dan y sama dengan 1, maka kita tulis seperti ini. Terus kemudian kita ingin menghitung nilai untuk f ya, di mana x sama dengan 5 dan y sama dengan 5. Maka kita juga akan membuat seperti ini. Kemudian kita jalankan dan selesai seperti ini. Tapi ini tidak akan praktis ya, dikatakan tidak praktis. Kenapa? Ya karena x dan y ini tidak lagi menjadi apa? Menjadi parameter. Ya, tidak lagi menjadi parameter karena kita harus mendefinisikan x ya di masing-masing tempat ya. Ya, kita bikin variabel x, kemudian kita kasih nilai di flowchart pertama, di flowchart kedua juga kita juga harus membuat variabel x dan y dan kita kasih nilainya di sini.
Dan nanti ketika terjadi perubahan di bagian F-nya, di bagian definisi F, maka kita juga harus apa? Kita juga harus mengubah masing-masing dari definisi yang ada di flowchart pertama dan di flowchart kedua. Sehingga ya dapat dikatakan ini tidak praktis seperti itu. Oke, misalkan di sini ada contoh definisi fungsi di bawah ini yang seharusnya dapat memperjelas lagi tadi dari kasus tadi, ya. Anggap terdapat definisi fungsi di bawah ini ya, fx sama dengan x, ya. Dan ternyata permasalahan berkembang, ya. Misalkan kita pertama awalnya kita mempunyai sebuah fungsi di mana fungsinya adalah fx sama dengan x, dan ternyata permasalahannya berkembang. Contohnya, misalkan fungsi di atas itu hanya berlaku untuk x yang bernilai kurang dari 2. Ya. Ternyata fungsi ini setelah dicek, diimplementasikan itu ternyata hanya berlaku untuk x yang bernilai kurang dari 2. Ya. Sedangkan untuk x yang bernilai lebih dari atau sama dengan 2, itu berlaku definisi fungsi berikut. Ya. Jadi misalkan untuk fx kurang dari 2, kita menggunakan fungsi yang di atas, kemudian ketika nilai x itu lebih dari atau sama dengan 2, maka kita harus menggunakan definisi fungsi yang di bawah ini, ya, di mana fx sama dengan x dikali f x min 1, ya. Sehingga apa? Sehingga terjadi perubahan, ya, terjadi perubahan dari yang pertama itu fx sama dengan x itu ketika x-nya itu bernilai kurang dari 2, dan ketika nilai x bernilai lebih dari atau sama dengan 2, maka terjadi perubahan definisi dari fungsi x itu sendiri. Nah, kemudian perubahan bentuk f, yang f tadi itu jika digabung menjadi 1, maka akan menjadi seperti ini, ya. Fx sama dengan x untuk apa? Untuk x kurang dari 2. Artinya apa? Untuk semua nilai x kurang dari 2, kita akan menggunakan fungsi fx sama dengan x. Kemudian untuk x lebih dari sama dengan 2, maka kita akan menggunakan fungsi fx sama dengan x dikali f x min 1. Ya. Nah, cara penyajian diagram alir dari fungsi f seperti yang selama ini digunakan itu tidak akan apa? Tidak akan bisa mengakomodasi pemanggilan fungsi f dengan parameter yang mengandung operator pengurang tersebut. Jadi ketika seperti ini, diagram alir yang tadi kita buat itu tidak akan bisa mengakomodasi, ya. Sehingga inilah saat yang tepat untuk apa? Untuk menggunakan simbol terminal, bukan hanya sekedar awal dan akhir saja diagram alir. Dan kita juga akan apa? Juga akan menggunakan simbol proses terdefinisi dalam apa? Dalam pembuatan diagram alirnya. Misalkan diagram alir fungsi yang pertama tadi, yaitu f, x, y sama dengan x kuadrat plus y beserta pemanggilannya adalah seperti ini, ya. Jadi definisinya seperti ini, ya. Ada definisinya di mana ini f, x, y, kemudian habis itu di sini ada z sama dengan x kuadrat plus y kuadrat, ya. Ingat ya, ini adalah simbol untuk awal dan ini simbol untuk akhir. Sedangkan yang kotak ini adalah simbol untuk apa? Untuk pemrosesan. Sehingga di awal ini kita mendefinisikan apa? Kita mendefinisikan fungsi dari x-nya, ya. Fungsi dari f-nya, sorry. Di mana f, x, y. Kemudian setelah itu ada pemrosesan, ya. Di sini ada kita bikin variabel z, di mana z ini sama dengan apa? Sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Ini definisi dari fungsi yang selanjutnya. Kemudian setelah itu baru ada proses di sini ada yang namanya kembalikan nilai z. Artinya apa? Nanti nilai z ini yang akan digunakan sebagai sebagai hasil dari fungsi tersebut, ya. Ini pada proses definisi dari fungsi ini. Kemudian untuk f1 dan 2 itu dimasukkan sebagai nilai a, dan f5 dan f untuk 5 dan 5 sebagai nilai b pada di sini di diagram alir berikutnya. Dan ini adalah apa? Ini adalah proses pemanggilan apa? Pemanggilan dari fungsi yang sudah didefinisikan di diagram alir sebelumnya, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, di sini fungsinya, ya, ini fungsi kita definisikan dengan apa? Dengan diagram alir tersendiri. Kemudian di diagram alir berikutnya, ini adalah contoh pemanggilan dari fungsi yang sudah didefinisikan, ya.
Misalkan di sini A sama dengan F1,2 dan B sama dengan F5,5. Artinya apa? Artinya nilai A ini hasilnya adalah berupa apa? Berupa hasil dari eksekusi pemanggilan dari fungsi yang sudah didefinisikan sebelumnya. Di mana nanti 1 nanti akan berposisi sebagai nilai dari parameter X, dan 2 menjadi nilai dari parameter Y. Kemudian dari sini apa? Artinya di sini dia memanggil proses yang ada dalam satu diagram alir ini. Setelah misalkan setelah dimasukkan ya X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2, kemudian dilakukan pengolahan ya, di mana X tadi sama dengan 1 berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ya, sehingga nilai Z sama dengan 5. Nah, dari sini nilai Z itu akan dikembalikan. Setelah dikembalikan, maka nilai Z itu akan apa? Akan menjadi isian dari variabel A. Ya. Sama halnya dengan yang B ya. B sama dengan F5,5. Artinya apa? Di sini dia di B ini akan apa? Akan memanggil eksekusi fungsi yang ada di sini ya, di mana 5 yang pertama ini adalah sebagai nilai dari parameter X, dan 5 yang kedua ini sebagai nilai dari parameter Y. Kemudian dieksekusi, hasilnya apa? Hasilnya adalah nilai Z-nya adalah 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Sehingga nilai-nilai Z-nya adalah 50. Kemudian dikembalikan, setelah dikembalikan di sini, nilai 50 itu akan menjadi nilai dari variabel B ini. Sehingga nanti ketika untuk diagram alir ini ketika dipanggil dan dieksekusi, maka nilai A tadi sama dengan 5 dan nilai B sama dengan 50 ya. Dan di sini ketika kita membuat diagram alir untuk fungsi, maka kita harus memperhatikan simbol persegi dengan tepi kanan kiri yang menggunakan garis ganda seperti ini ya. Artinya apa? Artinya simbol seperti ini itu bisa kita gunakan sebagai apa? Sebagai penanda bahwasanya ini adalah proses untuk memanggil dan mengeksekusi sebuah fungsi, di mana fungsi ini sudah didefinisikan di diagram alir yang lainnya. Jadi dengan ini apa yang kita dapat ambil ya? Kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya ketika kita membuat diagram alir untuk mendefinisikan dan memanggil sebuah fungsi, itu menjadi dua buah diagram alir yang berbeda. Ya, di mana di sini untuk ada satu diagram alir yang digunakan untuk apa? Untuk mendefinisikan fungsinya. Kemudian yang kedua untuk apa? Untuk pemanggilan fungsinya, untuk pengeksekusi. Nah, di sini akan menjadi praktis ya. Kalau tadi kan di contoh yang kedua, contoh yang di awal tadi tidak praktis. Kenapa? Karena ketika terjadi perubahan itu, maka di setiap diagram alir itu atau di setiap program yang menggunakan blok kode fungsi itu akan diubah masing-masing, sehingga tidak praktis. Nah, ketika kita menggunakan model seperti ini, ya, misalkan di sini untuk definisi fungsi kita gunakan diagram alir sendiri, kemudian untuk pemanggilan fungsinya kita gunakan simbol seperti ini. Sehingga ketika ada perubahan di bagian fungsinya, maka yang kita ubah hanya di bagian definisi fungsinya saja yang kita ubah. Sedangkan untuk pemanggilan tidak akan berubah, ya. Oke, misalkan di sini ternyata untuk fx untuk fungsinya bukan lagi dari x kuadrat plus y kuadrat, misalkan x pangkat 3 ditambah y kuadrat, misalkan seperti itu. Nah, ketika terjadi seperti itu, maka yang diubah hanya di bagian definisinya saja, ya. Sedangkan di bagian pemanggilannya itu tidak akan berubah, ya. Sehingga di sini ketika kita membuat diagram alir kemudian berhubungan dengan fungsi, maka kita akan menggunakan yang namanya simbol proses terdefinisi atau predefined process, ya. Di mana ini adalah simbol yang digunakan untuk apa? Untuk menunjukkan pelaksanaan suatu bagian langkah dalam diagram alir yang berupa subproses yang detail rinciannya berada di tempat lain, ya. Misalnya digunakan untuk menunjukkan penggunaan sebuah fungsi yang detail rincian atau definisi dari fungsi tersebut dibuatkan diagram alirnya tersendiri seperti tadi. Ya, artinya apa? Artinya kalau kita menggunakan diagram simbol seperti ini, artinya apa? Proses di dalamnya itu sudah didefinisikan di tempat lain. Ya, karena di sini berupa apa? Berupa hanya pemanggilan saja. Ya, sedangkan untuk definisi dari proses rinciannya itu ada di tempat lainnya seperti itu. Dan berikutnya coba kita cek
di bagian diagram alir fungsi yang kedua beserta pemanggilannya, ya. Di mana tadi untuk fungsi yang kedua itu adalah fx sama dengan x jika nilai x kurang dari 2. Dan ketika nilai x lebih dari sama dengan 2, maka untuk fungsi yang digunakan adalah fungsi x dikali dengan fx min 1. Ya, jadi di sini kalau kita lihat di sini ada proses pemanggilan dari fungsi itu sendiri. Maka di sini untuk pendefinisian dari fungsinya dalam diagram alir seperti ini ya, proses definisinya ya. Jadi fx kemudian di sini akan dicek berapa nilai x. Kalau nilai x kurang dari 2, maka z sama dengan x ya. Jadi z ini variabel z sama untuk apa? Untuk menyimpan hasil dari pemanggilan fungsi ya. Jadi jika x kurang dari 2, maka z sama dengan x, kemudian kembalikan nilai z-nya. Nah, ketika x lebih dari sama dengan 2, maka fungsi yang digunakan adalah yang ini ya. Di mana perhitungannya adalah z sama dengan x dikali fx min 1 ya. Ingat ya, di sini ada simbol pemanggilan fungsi ya. Jadi artinya apa? Artinya pada proses ini itu terjadi pemanggilan terhadap fungsi itu sendiri. Nah, di sini ketika ada perubahan tadi kan awalnya adalah fx sama dengan x, ya itu awalnya. Dan ternyata permasalahannya berkembang sehingga fungsi tersebut harus diubah, ya. Dan ketika terjadi perubahan, kemudian di sini kita implementasikan dengan diagram alir, maka perubahan itu hanya cukup di bagian definisi saja, ya. Di bagian definisi saja, nanti ketika fungsi ini dipanggil itu tidak akan ikut berubah. Oke, misalkan di sini ya. Misalkan di sini untuk F5 itu dimasukkan sebagai nilai faktorial dan ditampilkan. Sehingga kita buat diagram alirnya seperti ini ya. Mulai kemudian di sini ada proses pemanggilan dari fungsi f ya. Di mana untuk nilai dari parameter x-nya itu adalah 5 ya. Sehingga kalau kita cek di sini, jadi F5, maka nanti dia itu akan terjadi di sini, ya karena nilainya lebih dari atau sama dengan 2, sehingga terjadi di sini. Kemudian ketika diproses, hasilnya adalah Z, dan Z ini akan dikembalikan, sehingga nanti nilai dari variabel faktorial ini adalah sama dengan nilai Z yang dikembalikan dari diagram alir seperti ini. Kemudian hasilnya ditampilkan dan selesai di sini. Artinya apa? Artinya ya tadi ya dibilang bahwasanya ketika kita membuat fungsi kemudian kita terapkan dalam diagram alir ataupun nanti di pemrograman bahwasanya antara definisi dengan pemanggilan fungsi itu ada dua hal yang berbeda ya. Ada dua hal yang berbeda di mana di bagian definisi ini nanti digunakan untuk apa ya? Untuk mendefinisikan proses apa saja ataupun aksi-aksi apa saja yang ada di dalam fungsi tersebut, ya. Sedangkan di bagian pemanggilan artinya apakah kita memanggil, kita mengeksekusi fungsi tersebut. Nah, ketika terjadi perubahan, ya, maka itu hanya terjadi di bagian apa? Di bagian di definisi saja. Sehingga ketika kita menggunakan fungsi, ya, artinya apa? Artinya ketika ada blok kode atau beberapa baris kode, kemudian kita bungkus menjadi satu blok kode, dan kita jadikan sebagai sebuah fungsi, maka fungsi itu bisa kita apa? Bisa kita panggil di beberapa tempat ya sekaligus ya. Kita panggil. Nah, nanti ketika terjadi perubahan, maka nanti yang kita ubah dari bagian definisinya saja. Sehingga misalkan di sini kalau kita bandingkan dengan contoh kasus yang di depan tadi ketika kita sebelum menggunakan fungsi, maka kalau kita ingin mengeksekusi model seperti maka diagram alir yang ini kita taruh di dalam ya. Jadi di bagian faktorial ini yang ada simbol predefined process ini kita ganti dengan keseluruhan dari diagram alir ini. Itu dalam satu program. Kemudian kalau kita ingin membuat program yang lainnya, maka ini juga akan ditulis ulang. Ketika terjadi perubahan, maka ya kita harus mengubah di dua tempat sekaligus. Ya. Itu kalau kita tidak memanfaatkan penggunaan dari fungsi. Tapi kalau kita menggunakan model fungsi seperti ini, maka ketika ada dua program yang di mana masing-masing program itu memanggil fungsi,
dan ternyata ada perubahan, maka yang diubah hanya di bagian definisinya fungsi saja, ya, di bagian definisi fungsi saja. Sedangkan di pemanggilannya tidak akan berubah seperti itu. Jadi itu pengantar tentang fungsi dan bagaimana membuatnya dalam diagram alir. Dan pada video berikutnya kita akan membahas tentang implementasi fungsi dalam bahasa pemrograman Python. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.